Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Trisal Waryadi dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tabel distribusi frekuensi. Dan di sini ada langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu menentukan jangkauan J yang merupakan selisih nilai terbesar dan terkecil. Dan yang kedua, menentukan banyak interval K atau kelas dengan rumus Sturges, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Dengan N adalah banyak data. Banyak kelas harus merupakan bilangan bulat positif hasil perbulatan. Dan yang ketiga, menentukan panjang interval kelas atau I dengan menggunakan rumus I sama dengan J per K atau J dibagi K. Dan yang keempat, menentukan batas-batas kelas. Data terkecil harus merupakan batas bawah interval kelas pertama atau data terbesar adalah batas atas. Dan yang kelima, ada interval kelas terakhir. Setiap kelas memiliki tepi bawah dan tepi atas. Persamaan tepi bawah sama dengan batas bawah dengan minus 0,5. Dan yang tepi atas sama dengan batas atas plus 0,5. Dan yang terakhir, memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dan menentukan nilai frekuensi setiap kelas dengan sistem frekuensi. Di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, di sini ada tabel distribusi frekuensi yang angkanya sudah tersusun dan buatlah distribusi kelompok. Jangkauan itu nilai yang terbesar dikurang dengan nilai terkecil, yaitu 100 dikurang 41 sama dengan 59. Dan hasil dari jumlah angka tersebut di sini itu ada 38. Dan yang kedua, kita cari banyak interval kelas. Adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log N itu jumlah dari tabel distribusi frekuensi itu 38. Lalu kita akan hitung di kalkulator 3,3 log N dan ditambah 38. Hasilnya itu 1 tambah 5,21. Dan sini sama dengan 6,21. Dibuletin menjadi 6 karena angka belakangnya jauh dari angka yang dibuletin menjadi 7. Jadi kita buletinnya jadinya 6. Dan yang ketiga, kita cari panjang interval kelas. Yaitu rumusnya I sama dengan J dibagi K. J nya itu jangkauannya itu kan 59 dan K nya itu 6, berarti 59 dibagi 6 sama dengan 9,83 dan dibuletin jadi 10. Jadi kita buat tabel distribusi frekuensinya. Di sini ada angka 41 sampai 50. Kita hitung di sini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita tulis di frekuensinya itu 5. Dan 51 sampai 60 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Jadi kita tulis di frekuensinya 10. Dan 61 sampai 70 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi kita tulis di sini 5. Dan 71 sampai 80. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada 5. Dan 81 sampai 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan yang terakhir 91 sampai dengan 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Lalu kita jumlahin di sini semuanya ada berapa? Kalian
di sini udah ketahuan jumlahnya 38, langsung kita tulis ini 38. Nah, yang di sini di bagian 41 sampai 91 itu tepi bawah atau bisa dibilang batas bawah yang minus 0,5. Jadi kalau misalnya hasilnya 41, jadi kalau dia di tepi bawah itu bisa jadi 40,5. Dan kalau yang 50 sampai dengan 100 itu tepi atas atau bisa dibilang batas atas, itu plus 0,5. Jadi kalau 50 itu jadinya 51,5. Di sini ada contoh soal nomor 2. Berikut adalah data hasil ulangan matematika dari 30 siswa. Dan di sini sudah ada tabel distribusi frekuensinya yang angkanya sudah berurutan. Dan buatlah tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita cari jangkauannya. Jangkauannya itu angka yang paling besar dikurangin angka yang paling kecil, dan angka yang paling besar itu 98 dan angka yang paling kecil itu 40. Berarti 98 dikurangi 40 sama dengan 58. Dan yang kedua, kita cari banyaknya interval kelas. Yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 OM sama dengan 1 ditambah 3,3 N itu dari jumlah tabel distribusi yang ada angkanya di sini itu 30. Berarti N itu 30 sama dengan 1 ditambah ini log 30 ditambahin 3,3, hasilnya itu 4,87 sama dengan 5,87. Dan ini kalau dibuletin jadinya 6. Dan yang ketiga, kita cari panjang interval kelas. Yaitu I sama dengan J per K. J-nya itu kan jangkauan. Jangkauan itu hasilnya 58 dan K-nya itu hasilnya 6. Berarti 58 dibagi 6 sama dengan 9,67. Dan ini dibuletin jadinya 10. Ini ada tabel distribusi frekuensi. Di sini nilainya itu ada dari 40 sampai 49, kita hitung di tabel yang sini. 1, 2, 3, 4. Lalu kita taruh di tabel yang frekuensi, ada 4. Dan yang 50 sampai dengan 59 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan yang 60 sampai 69 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Dan yang 70 sampai dengan 79 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan yang 80 sampai 89 ada 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir 90 sampai dengan 99 itu ada 1, 2. Ada 2. Lalu kita jumlah hasilnya, karena di sini udah ketahuan hasilnya 30, langsung aja kita tulis 30. Sekian dari saya tentang materi tabel distribusi frekuensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.